Emansipasi wanita memang telah membuat banyak sekali pekerjaan pria dihandle oleh wanita. Tapi jangan salah, banyak sekali pria-pria yang akhirnya juga ikutan menghandle pekerjaan wanita. Ya, seperti halnya mungkin sekarang saatnya emansipasi pria. Jangan pria mulu jadi harus ngalah. Nah, ini ada beberapa hal yang tentunya juga mungkin bisa kita jadikan contoh. Kita saksikan video berikut ini. Since I came around, been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. You taste like whiskey when you kiss me. I would give anything again to be your baby doll. This time I'm not leaving without you. Ya, siapakah beliau? Dia adalah seorang yang sangat mencintai kosmetik. Dan di bawah kepemimpinannya, dia mendirikan Fame yang didirikan sejak tahun 2006 dan telah menaungi puluhan model berpengalaman, baik itu nasional maupun internasional. Selain mengurusi makeup dan juga model, Fame Management juga memiliki sejumlah agensi lain seperti makeup artist, event organizer, fotografi, casting, dan fashion stylist. Banyak sekali ya. Langsung saja kita akan undang ke tengah-tengah kita ini ya. Dendi Oktariadi. You're beautiful, you're beautiful this room. Desire, babe, and I couldn't live. Yang kita datangkan seorang pria yang saya yakin banyak sekali wanita yang walaupun wanita belum tentu mampu menyanyi kemampuannya dia dalam melukis makeup. wajah ya. Ya. Melukis wajah. Ini pengalaman makeupnya sampai ke beberapa fashion show, iklan dan video klip, bukan beberapa lagi, udah banyak bahkan. Dan pengalaman internasionalnya adalah sebagai makeup artist di Milan untuk editorial, Amsterdam untuk editorial dan juga Jepang. Bahkan juga untuk video klip dan event Christmas untuk KBRI ya? KBRI di Jepang. KBRI di Jepang? Ya. Luar biasa. Ini bagaimana ceritanya sih awalnya terjun sampai ke memilihnya makeup gitu? Sebenarnya sih bukan sebuah pilihan, itu adalah sebuah hobi saya yang memang benar-benar kayaknya saya tuh waktu dari usia saya setelah lulus di sarjana ekonomi, terus kemudian kepikiran masuk bisnis di bidang fashion. Terus kemudian dari fashion itu yang saya gelutin pertama kali adalah management models. Dari management models terus saya masuk ke fashion stylist karena saya dapat beasiswa untuk menjadi fashion writing. Itu kebetulan di Milan juga. Terus sampai di Jakarta saya nulis di beberapa media. Tentunya medianya lebih ke lifestyle buat wanita juga. Terus ternyata pas itu saya juga sering diminta untuk nulis tentang beauty. Nah saat ini pas yang belum saya pernah tekunin waktu itu adalah cuma beauty. Akhirnya saya berusaha untuk pengen tahu tentang beauty lebih dalam. Kemarin sempat saya pergi ke Amsterdam buat sekolah tentang beauty yang lebih ke make up dan ke produk kosmetik. Terus kemudian kemarin sempat dikirim ke Paris, Milan sampai ke Jepang. Wih, banyak banget ya. Nah, kalau bicara mengenai ini kan baru dari makeup dulu aja lah ya. Fashion stylist lah kalau nggak ya. Betul. Jadi bingung nih, makeupnya fashion stylist ya? Bisa Semua dua-duanya. Oke lah kalau gitu. Ya. Kalau di sana kan udah ngerasain bagaimana rasanya di pusat fashion dunia. Itu Ya. persaingannya seperti apa? Persaingannya cukup luar biasa ya, apalagi Untuk kan di bidang ini loh? Iya, sangat luar biasa karena memang banyak banget yang terutama orang berpikir bahwa dunia entertainment itu harus di depan layar gitu. Dan ternyata sekarang saat ini orang lebih berusaha untuk di belakang layar juga, termasuk adalah tim makeup artist gitu. Terus dan tim makeup artist ini memang selalu berkembang karena memang banyak produksi-produksi seperti banyaknya acara-acara TV dan fashion show, video klip dan lain sebagainya. Itu membutuhkan pasti teman-teman saya yang memang mencintai atau senang dengan melukis wajah seseorang. Dan akhirnya dunia ini memang sangat digeluti oleh
banyak ya. makin banyak kayaknya yang Banyak. bibit baru gitu kalau saya ketemuin. Karena satu kelas di tempat saya aja itu bisa every season dia bilang itu bisa sekitar ada 30 student yang mereka lulusin dan kemudian yang jadi profesional itu dalam satu hari itu bisa sekitar 10 student dari satu sekolah saya. Bicara soal dunia yang digeluti, apalagi bidang yang digeluti oleh Mas ini adalah sesuatu yang biasanya, maksudnya pada dasarnya adalah ini adalah keahlian wanita. Ya. Tapi yang ironisnya adalah yang naik ke permukaan yang dikenal masyarakat kebanyakan ini pria, gitu. Apa karena justru sebenarnya bidang ini juga kalau pria mengerjakan lebih detail atau kemarin yang nama-nama yang nongol kebanyakan malah justru pria untuk bidang ini. Gitu. Oke. Memang sih kalau saya lihat makeup atau dunia fashion kebanyakan yang lebih totality lebih strong itu pada pria memang mungkin karena pria lebih suka dengan lebih artistik ya dan dia lebih dinamis dengan kesempurnaan kita bilang adalah mentality yang memang udah siap. Sementara kalau wanita kan dia selalu pakai feeling dan dia selalu merasa kayak contoh misalnya wanita make upin seorang wanita kembali. Dia berasa kayak bercermin pada diri sendiri. Kadang-kadang dia make upin seseorang itu jadi kayak make upin untuk diri sendiri. Itu sih sebenarnya menurut saya kekurangan mereka. Tapi juga jangan salah, banyak wanita juga saat ini untuk jadi makeup artist juga cukup lebih baik. Oh, gitu. Buat saya. Tapi kalau mungkin kekurangannya cuma di situ, tapi biasanya kalau mereka sudah banyak pengalaman, saya rasa mereka juga bisa beradaptasi lebih strong. Oh gitu, untuk yang terbiasa dandan sendiri gitu, ini Iya. mukanya dibikin sama kayak dia semua gitu Iya, ya. mereka jadi sama Rata-rata sih gitu biasa ya. begitu. Gak bisa fair gitu hatinya batinnya gitu ya. Iya sih, tapi anak art aja banyak kan cowok kan ya. Iya, anak makeup tuh kebanyakan dari pria. Nah, sebagai pengalaman yang sudah jalan kemana-mana gitu, sebenarnya treatment atau kesulitan atau penghargaan terhadap bidang ini itu di Indonesia apakah sudah sama seperti di tempatnya sana di Milan gitu? Apakah udah sama? Kebanyakan yang di treat lebih bagus ini adalah talentnya, modelnya gitu. Padahal di sana kan semuanya sama kan? Betul. Make upnya, perancangnya, semuanya, stage manager, semua adalah satu profesional yang sama. Ini kalau di sini treatmentnya seperti apa? Di Indonesia itu kekurangannya untuk bidang makeup artist biasanya di masalah mungkin sisi ekonomi ataupun budget ya. Biasanya orang berpikir oh makeup itu cuma sekedar pemanis gitu untuk memake-upin sebuah artisnya atau seorang artisnya atau seorang talentnya dari acara mereka atau mungkin event mereka. Padahal tanpa ada makeup artis mereka tidak yang mau tampil itu tidak akan lebih maksimal seperti yang kita saksikan saat ini. Oh gitu. Iya, sebenarnya kalau di Indonesia kayaknya masih kurang dari honorariumnya itu masih Honorisasi. kurang susah gitu lah ya. Organisasi, uangisasi itunya. Jadi ibaratnya kalau sekarang orang mau ekstrim atau gimana gitu, masih agak belum sampai berani ke arah sana. Penghargaannya belum sampai ke Penghargaannya situ. belum sampai ke Sementara sana, kalau ya. di luar itu mereka hitung untuk makeup artist pun pakai per hours. Per Per hour? jam, ya. Bukan per per jam kepala? dan per kepala. Per kepala dan per hour? Ya. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana caranya, apalagi untuk yang hidup di kota-kota besar. Biasanya mereka lebih suka atau ingin tahu caranya make up dengan cara singkat tapi mendapatkan hasil yang maksimal. Sekarang kita akan Cantik singkat ya. Ada cantik yang singkat. pakai makeup sachet gitu. Oh gitu. Atau ganti muka aja ya. Ya. Kita akan tantang Mas ini untuk make up dalam waktu berapa menit nih? 5 menit. Oke. 5 menit. Tepuk tangan untuk Denny. Ini perlengkapannya segini banyak. Ini belum seberapa hari. Sebenarnya seberapa masih beberapa lagi yang kita ada di studio kita sendiri. Oh gitu? Iya. Ada berapa truk misalnya? Buat satu muka loh ini. Oke, silakan dimulai. Ini buat makeup yang kita akan lakukan adalah makeup buat wanita karir yang memang tidak punya waktu banyak untuk bermakeup. Jadi mostly kita mau makeupin saat ini keseharian modelnya itu lebih ke yang lebih natural. Jadi nggak terlalu banyak nih, Ri, karena memang ibu satu ini mungkin sangat sibuk sekali ya dengan pekerjaannya. Iya. Oke. Ya, Yang ini- pertama dilakukan base-nya dulu itu adalah twe cake, di mana twe cake itu bedak dicampur dengan foundation sehingga minyak-minyak yang ada kadar di muka ini hilang. Hilang langsung Iya, ya. dan dia akan kelihatan lebih segar ya. Kemudian kita langsung masuk ke base matanya. Ya. Untuk yang di rumah, perhatikan dengan seksama. Apalagi untuk Anda yang baru belajar, jangan sampai keculek.
Ini sangat simpel, Ari. Jadi Simpel, maksudnya dia walaupun lagi dalam kondisi di jalan pun dengan cukup kaca dari mobil itu juga bisa sambil macet-macetan ya Oh, jadi biasanya. satu ngelihat, satu Iya. ini, satu ngelihat, satu. Sambil iya. ngelihat. Itu hebatnya wanita. Ya. Sambil nyetir aja mungkin bisa kali wanita. Jangan dong kalau sambil nyetir sih, sambil Oh, disupirin maksudnya. Sambil disetirin, disetirin, oh iya, iya. bisa. Sambil ngeliatin Argo ya. Iya. Iya. Ini namanya apa nih? Ini kita masukin eyeshadow. Eyeshadow. Eyeshadownya itu tetap warna nude color yang seperti basicnya, jadi tidak terlalu strong. Kemudian kita akan masukin untuk sudutnya. Jadi kita kasih sudut biar matanya kelihatan lebih terang atau lebih tajam strong. Wih, dikasih sudut. Hati-hati ya. Kalau tajam bisa kepentok tuh. Iya, betul. Kalau misalnya matanya terlalu sipit atau terlalu besar, itu dia. Kalau terlalu sipit diapain? Kita bisa pakai eyeliner. Jadi eyeliner nanti dia panjangin sampai ke ujung mata yang paling atas. Jadi dia bisa berbentuk kayak bulan sabit seperti itu. Jadi biar nanti mata dia lebih kelihatan panjang dan lebih kelihatan lebar. Lebih lebar ya? Iya. Jadi dilebarin sampai ke ujung ya? Betul. Gitu. Ingat, jangan ditarik sampai ke kuping. Kalau nggak sampai ke kuping, udah kayak arwah penasaran. Iya. Sekarang masuk. Udah mulai kelihatan ada matanya Mbak nih. Di sini langsung. Biasanya kan ada wanita yang memang bulu matanya kalau untuk Asia atau orang Indonesia itu bulu matanya memang kurang terlalu panjang ya. Biasanya mereka lebih pede kalau mereka memakai bulu mata tambahan. Itu bisa dilakuin saat lagi nyetir kalau udah biasanya mereka lebih seneng pakai bulu mata. Nah seperti ini nih Ari. Jadi misalnya matanya itu biar kita bisa kelihatan lebih strong atau lebih naik, itu bisa ditarik dari sini. Oh iya. Jadi dia tidak cuma kesannya matanya jadi memang lebih panjang besar, ya, lebih besar. lebih lebar. besar ya. Jadi nggak sipit, ya. Terus habis itu kita langsung berikan sudut kembali, biar sudut bagian. Diberikan, ini eyeshadow juga? Ya, ini masih eyeshadow. Jadi biasanya eyeshadow itu Ada berapa warna seperti itu? Warnanya lebih dari satu ya? ya kita berikan warna dasar yaitu adalah warna nude atau warna yang dasar matanya. Terus kemudian yang bagian sudut adalah bagian paling gelap. Oke, kemudian yang paling atas adalah yang paling putih. Itu adalah warna yang untuk ngikutin bagian alis. Oh ya, ini prinsipnya sama kayak melukis sebenarnya ya? Ya, kalau mencintai untuk melukis ya dia cepat biasanya. Oh iya. Memang langsung berubah matanya tuh. Kelihatannya ada bola matanya. Dari tadi itu ada bola matanya. Oh, dari tadi udah ada tadi ya? ada bola matanya. Lebih terang ya jadi matanya. Iya, lebih terang kelihatannya. Lebih. Oke. Terus kita masuk ke blush on. Oh, sudah. Oke. Ini blush on ini efeknya kepada muka itu jadi apa? Pewarna warna ini adalah buat biar pipinya tuh kelihatan lebih berwarna. Jadi kalau untuk wanita sih untuk warna-warna yang kayak kerja itu biasanya lebih warna yang soft aja, pink soft, jangan terlalu strong karena kan mereka juga tidak akan mau kelihatan lebih terang ya. Iya, jadi lebih segar kelihatannya. Lebih Ya? segar aja, iya. Oke, sekarang kemudian yang terakhir itu kita akan gunain lipstick atau pewarna merah, pewarna bibir, biar ini warnanya yang saya gunain juga warna yang sama dengan dia punya blush on. Jadi warna bibir ini biasanya kalau nggak sama dengan warna blush on-nya juga bisa sama dengan warna eyeshadow-nya. Oh, harus ada pengetahuan warna juga berarti ya? Iya. Aduh, sepertinya setelah ini mungkin make up-nya tidak akan dihapus untuk 2 minggu ke depan. Dipergunain ya. Gunain ya. Oke. Iya, tepuk tangan untuk Mas Dendi dengan sangat mudah sekali dan cepat. Ya. Untuk bapak-bapak mungkin bisa coba di rumah Pak ya. Siapa tahu nanti istri lagi tambah sayang. Iya bisa. Istrinya juga jadi di make upin. Ini adalah sebuah contoh yang membuktikan bahwa make up itu tidak perlu lama. Jadi para wanita yang mungkin para suami yang sekarang sering marah-marah istrinya make upnya lama, ini bukti contohnya. Tidak perlu lama-lama tapi langsung berubah. Tuh, di make upin tadi rambutnya gulung, sekarang bisa kebuka sendiri tuh Pak. Oke, tepuk tangan untuk Mas Denny. Dalam waktu beberapa menit, wanita ini sudah siap untuk dihidangkan.
Maksudnya ke depan umum ditunjukkan hasil kecantikan seperti apa. Bicara mengenai hidangan, ada juga orang yang akan berikan inputan kepada kita bagaimana caranya membuat sesuatu yang mampu membuat orang tergila-gila dengan taste-nya. Ini kan taste makeup, berikutnya taste apa? Jangan kemana-mana. Tapi tepuk tangan dulu untuk Mas Denny dulu untuk datang ke studio kita. Kita tetap di Tonight Show.